94,4 FM. Kanal Inspirasi Pro 1 RRI Makassar. Oh inikah rasanya bila sedang jatuh cinta, hatiku berbunga-bunga, gelisah tak menentuku dibuatnya. Sehari saja tak bertemu, sewindu rasanya bagiku, ingin segera bertemu. Kaulah pengobat rinduku, tapi ku takut ungkapkan semua. Ku takut dia ada yang punya. Biarkan rasa ini ku pendam saja. Tuhan tolonglah, ku cinta dia. Tapi aku malu, ku malu-malu tapi malu. Sungguh-sungguh aku malu, merona merah pipiku. Tapi aku malu, ku malu-malu tapi malu. Tuhan tolonglah diriku, buatlah dia jatuh cinta padaku. Itu pintaku. Oh inikah rasanya bila sedang jatuh cinta, karena dia yang ku damba, dia yang ku puja. Tapi ku takut ungkapkan semua. Ku takut dia ada yang punya. Biarkan rasa ini ku pendam saja. Tuhan tolonglah, ku cinta dia. Ku cinta dia. Tapi ku takut ungkapkan semua. Ku takut dia ada yang punya. Biarkan rasa ini ku pendam saja. Tuhan tolonglah, ku cinta dia. Ku cinta dia. Tapi aku malu, ku malu-malu tapi malu. Sungguh-sungguh aku malu, merona merah pipiku. Tapi aku malu, ku malu-malu tapi malu. Sungguh-sungguh aku malu, merona merah pipiku. Tapi aku malu, ku malu-malu tapi malu. Tuhan tolonglah diriku, buatlah dia jatuh cinta padaku. Itu pintaku, itu pintaku, itu pintaku, itu pintaku. Percayakah kau akan pujangga, menggoreskan tinta akan kata-kata indah, terbangkanmu ke awan. Percayakah kau akan penyair, memujamu dengan 1000 kata-kata anggun, menyejukkan harimu. Bila kau tak inginkan puisi, oh tak apa. Bila kau tak percaya penyair pun tak apa. Tapi percayakan, ku akan selalu menjaganya. Percayakan aku untuk jadi bingkai hatimu.
kau tak percaya, penyair pun tak apa. Tapi percayakan hatimu padaku, bila kau inginkan, aku akan selalu menjaganya. Percayakan aku untuk jadi bingkai hatimu. Tapi percayakan hatimu padaku, bila kau inginkan, aku akan selalu menjaganya. Percayakan aku untuk jadi bingkai. Tapi percayakan hatimu padaku, bila kau inginkan, aku akan selalu menjaganya. Percayakan aku untuk jadi bingkai. Tapi percayakan hatimu padaku, bila kau inginkan, aku untuk menjaganya. Percayakan aku untuk jadi bingkai. Oh, oh, oh. Lintas Makassar Pagi. Pendengar Pro 1 dari Makassar, Anda masih terus bersama kami di Lintas Makassar Pagi untuk edisi hari ini Senin 26 September 2022. Semoga lagu-lagu yang kami hadirkan pagi hari ini bisa menemani Anda beraktivitas di awal pekan. Dan pendengar, seperti biasa kami akan hadirkan untuk Anda dialog interaktif Lintas Makassar Pagi, dan untuk hari ini masih membahas pendengar lanjutan dari sesi opini publik tadi, membahas mengenai memasuki akhir triwulan ketiga tahun 2022, serapan anggaran sejumlah organisasi perangkat daerah di lingkup Pemprov Sulsel masih cukup rendah, dan kami menghadirkan hari ini topik dialog dilema pemerintah menyerap anggaran. Dan pendengar, Anda yang sudah bergabung tadi bersama kami di sesi sebelumnya, di sesi opini publik, kami mengajak Anda untuk menyampaikan komentar terkait opini publik penyerapan anggaran lambat, mungkinkah pembangunan terhambat. Tadi ada beberapa komentar-komentar juga yang masuk dari Anda pendengar. Nanti juga kami akan bacakan menemani kebersamaan kita di dialog interaktif pagi hari ini. Dan untuk Anda yang ingin bergabung, kami masih nantikan di 082133339440. Anda bisa bergabung melalui telepon interaktif dan juga WhatsApp kami mengomentari seputar serapan anggaran sejumlah organisasi perangkat daerah di lingkup Pemprov Sulsel yang masih cukup rendah memasuki akhir triwulan ketiga ini. Kami akan kembali sesaat lagi. Kau lantunkan seluruh kesedihanmu, senandung kerinduan yang tiada hilang. Mencoba bertahan walau asap itu semakin ada, tiada pernah hilang walau waktu kan terus berjalan. Oh, 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 oh. Dan angin pun berbisik akan harapan, redakan kerinduan yang semakin dalam. Mencoba bertahan walau asa itu semakin ada, tiada pernah hilang walau waktu kan terus berjalan. Oh, 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 oh.
Coba rasa cintaku di dada. Sesungguhnya cukup lama rinduku ku tunda. Wah Dinda, oh cintaku, coba renungkan aku rindu padamu. Coba bertahan walau asa itu semakin ada. Tidak pernah hilang walau waktu kan terus berjalan. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Adinda, coba rasa cintaku di dada. Sesungguhnya cukup lama. Pendengar Pro 1, Anda masih terus bersama kami di Lintas Makassar Pagi di sesi dialog interaktif. Kami masih membahas topik terkait dilema pemerintah menyerap anggaran. Dan pendengar, seperti yang tadi kami informasikan, memasuki akhir triwulan ketiga tahun 2022, serapan anggaran sejumlah organisasi perangkat daerah di lingkup Pemprov Sulsel masih cukup rendah. Dan dari data ada 10 organisasi perangkat di Sulawesi Selatan, dan secara umum dari total anggaran 9,2 triliun rupiah yang terrealisasi saat ini 5,1 triliun rupiah. Nah, pendengar, kami akan membahas topik ini bersama pengamat ekonomi Universitas Hasanuddin Makassar. Kami sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan Bapak Mursalim Nohong. Kita sapa beliau. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Mursalim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar RRI. Terima kasih Makassar. Pak Mursalim. Sehat Pak Mursalim, juga mudah-mudahan sehat pagi hari. Alhamdulillah. Terima Ya. kasih Pak Mursalim sudah bersama kami di RRI Makassar di sela-sela kesibukan Pak Mursalim pagi hari ini membahas memasuki akhir triwulan ketiga tahun 2022. Ternyata serapan anggaran sejumlah organisasi perangkat daerah di lingkup Pemprov Sulsel masih cukup rendah. Pak Mursalim, sebelum kami lanjutkan, kami boleh hadirkan dulu laporan reporter kami Pak Mursalim ya. Baik. Baik, dan berikut pendengar laporan Iin Nur Fahra ini. Di akhir triwulan ketiga tahun 2022, serapan anggaran organisasi perangkat daerah di Pemprov Sulsel masih rendah. Secara umum, dari total anggaran 9,2 triliun yang terrealisasi saat ini, 5,1 triliun, di mana untuk realisasi keuangan 55,38% dan fisik 58,23%. Adapun dari 10 OPD serapannya paling rendah berdasarkan data diperoleh dari aplikasi Sistem Informasi Realisasi Tahunan Anggaran Sulawesi Selatan atau SIRITAS per 25 September diantaranya yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, realisasi keuangan 20,8%, kemudian Dinas Kesehatan 20,24%, ada juga Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sebesar 27,21%, serta UPT Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut dengan realisasi 23,39%. Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman belum lama ini di rumah jabatan menyebutkan sejauh ini progresnya sudah bagus, namun masih membutuhkan waktu karena ada perubahan. Sudah alhamdulillah bagus. Serapannya sekarang ini lumayan lebih bagus daripada tahun lalu. Karena kita perketat masalah pembayarannya. Itu kan keuangannya, bukan progres fisiknya. Tapi dia lebih tinggi daripada tahun sebelumnya. Sementara itu, Kepala Bappedalit Bangda Sulsel, Andi Darman Bintang saat dikonfirmasi RRI menyebutkan serapan OPD rendah disebabkan beberapa faktor sehingga rendah. Ada kendala-kendala teknis terkait misalnya pelelangan kaitan dengan harus diulang-ulang. Kemudian yang kedua, ada juga memang kegiatan-kegiatan yang direncanakan pada triwulan 34. Berarti kalau triwulan 34 kan baru kelihatan, ini baru Agustus, September, baru kelihatan pada bulan Oktober. Darmawan menyebutkan para kepala OPD telah menyampaikan dapat mengatasi kendala tersebut dan memastikan bisa selesai beberapa bulan ke depan. Selain itu, monitoring terus dilakukan untuk mengetahui jika kemudian ada kendala serapan tersebut. Lintas Makassar Pagi. Ya, Pak Mursalim. Iya. Ya.
Pak Mursalim seperti apa menanggapi berita yang kami hadirkan tadi? Baik, pendengar RRI Kota Makassar yang kami hormati. Jadi yang pertama bahwa kalau kita mendengar data yang ada, ini justru sangat anomali menurut saya. Kenapa? Karena seharusnya OPD besar tadi ini seperti PU, Dinkes, kemudian RSU, yang sekarang ini penyerapannya baru rata-rata sekitar 22%. Padahal seharusnya ditambah dinas pendidikan misalnya, karena kita tahu bahwa OPD ini tadi itu adalah OPD yang punya serapan anggaran, punya alokasi anggaran yang besar. Seharusnya mereka juga ini yang punya realisasi yang sangat besar. Nah, kalau kita bandingkan sekarang ini posisi bulan September, bulan 9 misalnya, seharusnya mereka punya serapan anggaran itu di atas 40 atau 50%. Nah, sehingga mau tidak mau ke seluruh kepala OPD ini harus kembali untuk membuka dokumen-dokumen yang mereka miliki, kemudian mencoba untuk mengevaluasi strategi alokasi anggaran yang mereka telah tentukan di tahun yang lalu. Nah, itu yang pertama yang harus dilihat. Nah, kalau kita lihat 20% ini sepertinya masih sebatas pada program-program dan kegiatan-kegiatan yang sifatnya rutin, belanja pegawai, kemudian barang dan jasa. Tetapi untuk kegiatan-kegiatan atau program-program yang diorientasikan pada belanja modal itu sepertinya masih sangat rendah di sisi ini kalau kita lihat. Ya. Itu yang pertama. Ya. Silakan Pak Mursalim. Nah, kemudian yang lain saya kira adalah memang harus ada kendala sih sebenarnya. Nah, saya sependapat dengan Pak Gubernur dengan Kepala Bapeda tadi bahwa kita mesti hati-hati dalam merealisasikan anggaran ini. Nah, hanya saja seringkali faktor kehati-hatian ini yang menjadi faktor penyebab keterlambatan atau kelambanan di dalam penyerapan anggaran. Memang kita tahu bahwa di satu sisi pemerintah diharapkan itu mengalokasikan anggaran secara tepat waktu misalnya, tentu tepat sasaran juga. Tetapi di sisi lain mereka harus mempertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, pada sisi inilah kemudian seringkali terjadi di lapangan kehati-hatian kemudian berdampak terhadap penyerapan anggaran. Meskipun juga tidak bisa dipungkiri karena pengalaman SDM kita biasanya SDM pengelola keuangan dan aset daerah di pemerintahan itu memiliki kemampuan yang belum misalnya mumpuni terkait dengan itu. Nah, seringkali misalnya yang adalah mereka harus menunggu petunjuk. Ya paling tidak misalnya dari kepala OPD-nya, kalau kemudian ke atas misalnya dia kepada pimpinan di atasnya. Hal yang sering kita dengarkan itu adalah karena belum jelasnya juknis terhadap pelaksanaan program dan kegiatan, terutama untuk program yang tadi itu yang menyerap belanja modal yang besar. Nah, itu yang membuat juga salah satu faktor penyebab kenapa kemudian ini itu bisa terjadi keterlambatan. Di samping misalnya ya kita tahu sekarang ini yang ketiga adalah kehati-hatian itu juga sebagai akibat karena kita selama 2 tahun lebih harus berhadapan dengan COVID-19 sehingga hampir seluruh anggaran di atas 70% anggaran dialokasikan ke situ, ke pengelolaan itu. Nah, ini ada masa transisi dari transisi pengelolaan anggaran dengan memperhatikan penanggulangan COVID-19 kemudian masuk kepada situasi yang cenderung normal sekarang ini. Sehingga kecepatannya pasti menjadi berkurang. Saya kira itu. Baik. Dan untuk Anda pendengar yang juga ingin bergabung, kami masih nantikan partisipasi Anda di 082133339440. Tadi juga kami meminta tanggapan pendengar Pak Mursalim dengan topik penyerapan anggaran lambat, mungkinkah pembangunan terhambat. Nah, untuk dampak sendiri dari serapan anggaran yang rendah ini, tadi Pak
Mursalim menyebut ini harusnya di atas 40 hingga 50 begitu ya. Namun ini rata-ratanya dari 10 OPD ini baru 22% tadi Anda menyebutkan. Iya, iya. Nah, betul. Ini rata-ratanya kan saya kira kalau PU tadi itu sekitar 20-an%, kemudian Dinkes sekitar 24%, peternakan juga segitu, RSU juga begitu. Padahal kita tahu ini kan anak OPD yang punyanya. Nah, yang menariknya kemudian adalah kalau sekarang bulan September, sekarang tinggal 3 bulan untuk merealisasi 100% kecil kemungkinan. Kecil kemungkinan. Karena yang kecil kemungkinan, artinya gini, saya berharap bahwa jangan juga dipaksakan kemudian mendekati angka 100%. Ya. Kenapa? Karena apalagi kalau misalnya terkait dengan belanja modal, kecuali kalau misalnya pengadaan, oke lah, mungkin prosesnya seperti yang disampaikan tadi, juknis, sistem administrasinya, apalagi kan kita semua sekarang berbasis pada katalog misalnya dengan procurement, itu kan semua harus dipertimbangkan. Tapi janganlah kemudian dipaksakan untuk mencapai angka 100% sehingga dalam durasi waktu 3 bulan, nah itu jangan-jangan nanti kualitasnya menjadi persoalan baru lagi misalnya. Nah, itu yang harus tetap dijaga. Kalaupun misalnya kita mengejar 100%, kualitas juga harus ya 100%. Jangan kemudian realisasi anggaran 100%, tetapi realisasi fisik kemudian itu tidak mendekati angka 100%, tetapi pun kalau dipaksakan 100%, itu akan berdampak pada kualitas, sehingga ini menjadi persoalan baru lagi. Nanti ya seharusnya kita punya proyek-proyek fisik itu bisa bertahan di 30 tahun misalnya, ini dampaknya kemudian bukan kurang dari 30 tahun. Ya, tapi terlalu lama lah waktu yang dibutuhkan, misalnya kalau harus mempelajari juknis ini baru bulan 9. Nah, Baik. kalau itu saya kira yang harus di ini. Dan tadi Kepala Bapel Litbangda menyebut bahwa ini ada beberapa faktor sehingga rendah serapannya, namun tetap optimis begitu. Kepala OPD menyampaikan dapat mengatasi kendala dan memastikan bisa selesai dalam beberapa bulan ini. Selain itu monitoring yang terus dilakukan. Cukupkah solusi seperti itu atau mungkin ada solusi yang Pak Mursalim ingin sampaikan? Nah, kalau persoalan optimisme, saya kira kita harus optimisme. Tetapi yang harus dilakukan oleh Bapelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan itu adalah mengevaluasi betul-betul apa faktor penyebabnya, di mana masalahnya. Nah, sehingga dengan demikian itu solusinya bisa Nah, kemudian monitoring dan evaluasi memang itu menjadi wajib saya kira. Nah, tetapi yang perlu kita lihat ini adalah proyek-proyek strategis apa yang kemudian, kalau kita dengar tadi angkanya kan triliunan, sekitar 9,2 triliun. Itu yang harus itu yang harus kita lihat. Kalau saya sih melihatnya bahwa tolong juga jangan hanya karena persoalan mau mencapai angka 100% kemudian kita menggeber di mana-mana kan gitu ya. Tetap kualitas harus dikedepankan. Nah, kalau misalnya kita lihat bahwa sudah cukupkah kemampuan SDM kita yang ada sekarang ini? Kalau kita yang di Sulawesi Selatan banyak saya kira, banyak. Misalnya kalau internal pemerintah provinsi banyak yang bisa melaksanakan pekerjaan itu. Hanya saja misalnya seringkali juga pemerintah harus berhadapan-hadapan dengan misalnya dengan masyarakat. Katakanlah misalnya pembangunan fisik, maka dia harus berhadapan dengan masyarakat. Persoalan tanah misalnya, ini pemerintah sudah menyiapkan anggarannya tapi ternyata persoalan tanah belum selesai. Sehingga seharusnya ke depan saya kira ini dulu diselesaikan, baru kemudian mengalokasikan anggaran dalam perencanaan atau dalam dokumen perencanaan kita di APBD misalnya ataupun APBD perubahan. Itu saya kira. Baik. Pak Mursalim, apa sih yang perlu dievaluasi atau yang sebenarnya tidak jalan atau kurang sehingga ini pendengar kita tadi mengatakan kok ini melulu begitu, setiap tahun tidak ada perubahan, tetap serapan anggarannya rendah? Nah, saya kira kalau ada persoalan yang selalu berulang misalnya ya. Nah, itu persoalan-persoalan misalnya kekurang cakapan dari SDM kita. Kan seharusnya kita lihat cari yang lebih cakap. Nah, misalnya kalau misalnya saya lihat menduganya adalah bahwa ini pada proyek-proyek fisik. Bagaimana rekanan? Bagaimana rekanan yang akan bermitra dengan pemerintah? Apakah proses tendernya sudah berjalan? Apakah proses tendernya kemudian sudah transparan? Nah, itu kan yang biasa juga menjadi persoalan.
kalau dia dari awal misalnya transparan misalnya ya untuk pembangunan atau program-program yang sifatnya alokasinya untuk belanja modal, saya kira tidak ada persoalan. Nah, pemerintah provinsi harus ya mumpung masih ada waktu sedikit ini untuk sekitar 3-4 bulan harus transparan. Jangan kemudian proses pekerjaan itu tidak transparan, accountable misalnya. Itu juga harus dipertimbangkan. Kalau kan jujur saja kan tiba-tiba kita mendengar hal-hal yang seperti ini, bahwa serapan anggaran di Provinsi Sulawesi Selatan masih rendah, itu kan tiba-tiba kita mendengarnya. Tapi coba berita-berita sebelumnya misalnya dari pemerintah provinsi, harusnya kan ada beberapa proyek-proyek yang akan dilaksanakan di 2022 ini. Itu kan seharusnya disampaikan kepada masyarakat. Keterbukaan pemerintah harus lebih buka demikian rupa agar supaya juga masyarakat ikut bukan hanya sekedar memberikan pengawasan, tetapi juga ikut kalau misalnya ada yang tertarik dengan program dan kegiatan tertentu yang harus dilakukan. Pemerintah provinsi harus introspeksi diri lah, janganlah kemudian untuk persoalan tertentu itu faktor penyebabnya sama dari setiap tahun. Baik, kami ya silakan Pak Mursalim. Ya, saya kira itu yang penting ya. Transparansi ini penting Pak. Yang apa sih yang menyebabnya? Apa yang menjadi penyebab? Jangan pemerintah provinsi konsumsi sendiri masalahnya. Ya. Teman-teman kita di Dewan kan juga ada, harus bisa melihat seperti itu. Nah ini kan kita tunggu juga komentar partisipasi. Ya, kami masih menantikan ini terhubung dengan narasumber anggota Badan Anggaran DPRD Sulsel, Ibu Sri Rahmi, Pak Mursalim. Ya, dan kita boleh baca komentar juga dari pendengar Pak Mursalim ya, sambil menanti untuk Anda pendengar yang ingin berdiskusi juga di 082133339440. Ini dari pendengar kita Pak Aldi di Pindrang yang berkomentar Pak Mursalim, apakah katanya Pak Mursalim jalan penyebab serapan anggaran sehingga menyebabkan jalan desa dari Benteng tembus ke Kelurahan Geteng di Lembang bagian utara ini pengerjaannya harus terhenti hanya sampai pengerasan saja, dan masyarakat sangat mengeluhkan jalan pada saat hujan turun berlumpur, ketika terik sangat berdebu, dan ini sudah ada yang kecelakaan juga seperti itu. Hanya mendengar ketika masyarakat menyampaikan keluhan bahwa ada keterlambatan dana karena pandemi. Nah, apakah ini salah satu dampak juga dampak langsung yang dirasakan masyarakat karena serapan anggaran, atau ada dampak-dampak lain Pak Mursalim? Nah, inilah yang saya sebutkan tadi, yang saya bayangkan bahwa ternyata masyarakat baru tahu juga kan bahwa penyerapan anggaran kita dan itu yang pertama. Yang kedua adalah masyarakat sana itu tidak tahu sesungguhnya proyek ini apakah hanya sebatas ini atau gimana. Nah, transparansi yang diperlukan. Jadi kalau misalnya sebelum sebuah program kegiatan, terutama yang ada kaitannya dengan belanja modal pemerintah, itu harus disampaikan dulu lah. Ada keterbukaan, transparansi kepada masyarakat bahwa kita akan membangun jalan sepanjang ini biayanya. Dulu kan juga begitu, bahwa ada kegiatan pembangunan jalan, pembangunannya itu termasuk tipe apa? Apakah hanya pengerasan atau gimana? Supaya masyarakat tahu, oh ternyata segini. Dan tidak menutup kemungkinan masyarakat itu mau berpartisipasi terhadap penyelesaian pekerjaan itu. Nah ini banyak sekali persoalan. Saya kira dalam RPJMD kita itu kan banyak pekerjaan yang membutuhkan fisik misalnya. Bukan hanya di daerah Pindrang seperti yang disampaikan tadi pendengar kita. Tetapi bagaimana dengan daerah-daerah lain? Ya, bagaimana dengan daerah-daerah lain? Misalnya, setiap pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah itu juga harus punya dampak yang jelas. Jangan asal kemudian program kegiatan itu dilaksanakan. Setelah selesai, setelah terbangun juga tidak ada manfaatnya. Ya, kita coba mencurigai beberapa kegiatan pekerjaan yang sudah selesai dilaksanakan selama ini. Ternyata setelah selesai, manfaatnya, tujuan utamanya itu tidak tercapai. Baik. Kami bacakan lagi komentar masyarakat. Ada Pak Wawan yang menyampaikan harusnya dengan adanya kenaikan harga BBM misalnya ini bisa menekan laju pertumbuhan ekonomi.
bisa membuat sejumlah harapan terhadap pemulihan ekonomi bisa lebih baik. Namun ternyata mendengar informasi seperti ini ada dana yang masih mengendap begitu di pemerintah daerah yang seharusnya bisa menjadi bumper untuk menahan tekanan ekonomi di masyarakat. Mungkin ingin mengomentari komentar pendengar kita ini Pak Mursalim. Betul, saya sependapat dengan beliau. Seharusnya dalam kondisi ditambah lagi dengan tekanan kenaikan BBM, pemerintah ini ya kalau misalnya fisik mengalokasikan pada sektor-sektor pemicu ekonomi, pertumbuhan ekonomi yang ada di daerah. Misalnya bagaimana kemudian menggerakkan kembali roda perekonomian masyarakat kita. Bukan saya tidak setuju dengan bantuan-bantuan atau subsidi yang diberikan oleh pemerintah, tetapi itu hanya sifatnya sesaat. Bagaimana kemudian roda-roda ekonomi yang ada di daerah, yang sampai di pelosok-pelosok desa itu bisa dibangkitkan kembali misalnya. Produk-produk unggulan yang ada di daerah itu bisa dikembangkan. Internal consumption sebenarnya di pemerintahan itu bisa menjadi salah satu pasar yang bagus. Nah, cobalah misalnya beberapa waktu yang lalu Presiden kita kan sudah menyampaikan, usahakan supaya pembangunan atau pekerjaan-pekerjaan yang dilaksanakan oleh pemerintah itu menggunakan bahan baku atau menggunakan produk lokal. Nah, kalau ini kemudian kita lebih bagus misalnya subsidi itu diarahkan kepada itu. Jangan kemudian terlalu banyak subsidi dialokasikan pada hal-hal yang sifatnya konsumtif jangka pendek. Itu tidak akan sangat membantu sih kalau jangka pendeknya, tetapi jangka panjangnya yang kita butuhkan itu kan tidak terpenuhi. Saya kira itu. Baik. Untuk Anda yang lain pendengar yang masih bergabung, kami masih menantikan partisipasi Anda. Anda boleh ikut menyampaikan pendapat Anda, komentar Anda di telepon interaktif dan juga WhatsApp di 082133339440. Kita masih bersama dengan narasumber pengamat ekonomi dari Universitas Hasanuddin Makassar, Bapak Mursalim Nohong. Pak Mursalim, kami baca kembali komentar masyarakat Pak Mursalim ya. Ada Pak Niko Beni yang menyampaikan sayang sekali jika pembangunan harus terhambat karena penyerapan anggaran yang rendah. Menurut Pak Niko ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi regulasi yang mungkin ribet sehingga sangat hati-hati. Kemudian kreativitas pemimpin ini sendiri. Menurut Pak Niko harusnya pemimpin itu berani mengambil sikap, kemudian jeli membaca aturan, kan bisa katanya dipelajari, dikonsultasikan ke BPK, KPK mencari solusinya agar tidak melanggar aturan dan penyerapan anggaran bisa maksimal begitu. Seribet itukah sehingga sangat perlu hati-hati katanya Pak Mursalim. Tapi kami terima telepon dulu sebelum ditanggapi Pak Mursalim. Assalamualaikum, selamat pagi. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bung. Selamat pagi, dengan Pak siapa Pak, di mana? Udin di Makassar. Baik, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Pak Udin. Waalaikumsalam. Ya, yang pertama, pemerintah sekarang ini sudah tidak peduli dengan masyarakat, melainkan beliau-beliau yang punya pangkat dan jabatan itu hanya ingin mencari popularitas dan kekayaan semata. Karena buktinya katanya kita disuruh hemat, tapi ini sekarang ini kan negara ini mengeluarkan lagi produk baru untuk kompor listrik. Nah, ini kan bukan penghematan, justru pemerasan bagi masyarakat. Karena tidak dipergunakan lagi itu kompor listrik. Pembayaran setiap bulannya di listrik ini membengkak. Ditambah lagi dengan adanya lagi ini kompor listrik. Jadi ini bukan penghematan untuk masyarakat, tapi pemerasan untuk masyarakat. Jadi pemerintah sekarang ini tidak sadar bahwa mereka terpilih itu karena rakyat. Seandainya sadar kan tidak pasti berpihak kepada masyarakat. Buktinya kan banyak keputusan-keputusan yang tidak berpihak kepada masyarakat.
Saya kira seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Udin yang ada di Makassar. Ini menilai bahwa banyak kemudian keputusan-keputusan yang dinilai tidak berpihak begitu kepada rakyat. Anda yang lain pendengar yang masih bergabung, kami masih menantikan partisipasi Anda. Mungkin boleh ditanggapi Pak Mursalim, pendengar kita yang bergabung. Ya, saya kira kan sejak beberapa waktu yang lalu, pemerintah itu memang telah bekerja sama dengan aparat penegak hukum ketika misalnya mereka mau melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang menyerap anggaran yang besar. Dan ini saya kira hanya saja dalam beberapa waktu terakhir ini kan TPID itu kan sudah ditiadakan lagi. Berarti jangan sampai misalnya dianggap bahwa itu tidak optimal lagi. Misalnya keterlibatan kejaksaan BPK dari awal ketika ada pekerjaan penyerapan anggaran besar. Saya kira itu kalau dioptimalkan itu bisa mencegah tadi persoalan keterlambatan hanya karena persoalan juknis misalnya tidak jelas. Padahal hanya saja ini juga sih sebenarnya bagi pemerintah pusat misalnya adalah bahwa terlalu banyak juknis sehingga SDM pengelola keuangan di daerah itu kemudian sangat tergantung pada hal ini, pada juknis ini. Sehingga kalau misalnya pekerjaan kita start dari Januari, padahal seluruh pekerjaan itu sudah bisa dirunning misalnya sejak tanggal 2 atau 3 Januari. Nah, hanya saja umumnya kejadian bahwa ketersediaan anggaran itu bukan terjadi di tanggal Januari. Tetapi biasanya di bulan 4 atau bulan ketika triwulan akhir dari triwulan pertama itu mau berakhir. Sehingga memang praktis itu tidak bisa berjalan dengan bagus. Nah, hanya yang sifatnya seperti saya katakan tadi, yang sifatnya rutinitas. Hanya gaji, kemudian barang jasa pun itu yang untuk pendukung operasional. Nah, memang agak kurang tepat juga sih kalau misalnya persoalan administrasi sehingga kemudian penyerapan ini masih sekitar 20-30% saja hingga dengan September ini. Seharusnya itu tidak berulang karena ya kita lihat saja teman-teman kita yang ada yang mengelola di keuangan ataupun misalnya yang mengelola pengadaan itu adalah orang-orang yang sudah duduk untuk beberapa tahun, bahkan sudah ada yang puluhan tahun. Masa sih mereka tidak mengerti lagi kalau itu alasannya? Nah, sehingga betul, pemerintah memang juga harus melihat bahwa yang mana sih strategis. Nah, yang mana yang sangat strategis dan itu didahulukan dulu dikerjakan. Saya khawatir nanti kenaikan BBM ini akan menjadi satu alasan bahwa kenapa kemudian keterlambatan penyerapan itu terjadi. Apalagi dalam beberapa waktu yang lalu itu pemerintah pusat meminta lagi agar supaya pemerintah daerah itu mengalokasikan anggaran untuk pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat kita dalam bentuk misalnya belanja subsidi, dan itu kan menyerap anggaran juga, tetapi itu sekali lagi saya sampaikan bahwa itu jangka pendek. Nah, ini pemerintah, apalagi mudah-mudahan kita tidak terganggu dengan hal-hal yang sifatnya di luar faktor-faktor ekonomi misalnya. Ada faktor lain yang berpengaruh, saya kira itu harus kita kesampingkan dulu. Bahwa kita ini punya pekerjaan masih sampai dengan 2023 dan 2024. Itu harus diselesaikan dulu. Baik. Dan untuk pendengar selanjutnya ini yang juga berkomentar, ada Pak John tadi di Toraja Utara mendengarkan penjelasan bahwa sampai September ini masalah pencairan lah segala macam. Pak John di Toraja Utara berkomentar, menurut saya ada beberapa faktor di lapangan juga harusnya ini sudah dipikirkan memang begitu katanya dari awal, dan beberapa faktor bisa saja terjadi di lapangan, cuaca sehingga proyek terlambat, kemudian menurutnya pengawasan yang paling penting begitu supaya ada perkembangan laporan seperti apa. Kemudian pendengar kita juga yang bergabung ada Pak Ahmad. Menurut Pak Ahmad mungkin perlu ada langkah begitu dari Pemprov Sulsel atau mungkin pemberian sanksi agar penyerapan anggaran ini bisa maksimal. Ya, Pak Mursalim? Oke. Kalau saya sanksi
ya saya kira kurang efektif sih juga sih misalnya kalau misalnya itu terjadi diberikan. Tapi kalau saya melihat yang sebaliknya, kita berikan reward lah kepada OPD ini yang bisa menyelesaikan persoalan dalam waktu yang singkat ini. Ya. Nah, sekarang apalagi masalahnya? Kecuali kalau dana tidak tersedia. Nah, masalahnya sekarang dana sudah tersedia, tinggal eksekusinya. Kenapa tidak bisa eksekusi? Apa masalahnya? Kalau persoalan misalnya kondisi di lapangan, itu tapi hati-hati sekarang ini belum ya. Tapi ingat, mulai bulan depan itu kalau seperti biasanya maka Sulawesi Selatan itu akan meskipun sekarang ini kan di beberapa daerah kan sudah terjadi hujan yang deras di mana-mana. Tapi hati-hati, bulan depan itu sudah mulai kalender event di Provinsi Selatan, maka itu bisa memperburuk lagi keadaan. Maka saya kalau misalnya eksekutornya ini, betul saya sependapat dengan yang sebelumnya mengatakan bahwa eksekutornya ini, pemerintah daerah ini harus lebih kreatif lagi, Nah, reward berikanlah oleh gubernur misalnya, berikan reward kepada OPD atau kepada daerah misalnya yang bisa mendorong penyerapan dalam kurun waktu yang saat ini. Nah, terkait dengan tadi monitoran evaluasi yang dilakukan oleh yang disampaikan oleh Pak Kepala Bapelitbang itu adalah kita proporsinya gimana misalnya, berapa persen yang ada di daerah. Kemudian doronglah misalnya daerah-daerah itu untuk, karena ini kan kalau provinsi itu kan pasarnya itu ada di daerah-daerah sana kan. Nah, apa masalahnya sesungguhnya? Kalau persoalan administrasi bukan diabaikan. Tapi kita kesampingkan dulu persoalan administrasi, kemudian tetapi tentu teman-teman kita di SDM kita ini sudah pengalaman masalah-masalah begituan. Kecuali kalau misalnya rekanannya itu sampai saat ini belum ditetapkan, nah itu persoalan besar. Untuk pekerjaan-pekerjaan fisik misalnya, untuk pekerjaan-pekerjaan belanja modal, sampai sekarang ini rekanannya belum ditetapkan, nah itu persoalan besar. Janganlah misalnya memilih-milih, tetapi kita harus transparan. Lagi-lagi saya katakan transparansi harus penting. Selain misalnya upaya-upaya yang sifatnya monitoring dan evaluasi yang dilakukan. Saya kira itu. Baik Pak Mursalim Nohong, terima kasih. Dan mungkin ada hal lain yang ingin disampaikan sekaligus closing statement Pak Mursalim pagi ini, silakan. Saya hanya ingin menyampaikan kepada pemerintah bahwa kita fokus pada pelaksanaan program kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kita. Jangan dulu bicara hal-hal yang lain. Kita fokus dulu ini. Di Sulawesi Selatan misalnya, ya apa betul masih ada di mata anggaran kegiatannya untuk pembangunan stadion misalnya di Sulawesi Selatan. Kemudian daerah-daerah lain. Apa masih ada misalnya rest area kita itu masih ada tidak mata anggarannya atau sudah direvisi misalnya. Nah, kita fokus pada infrastruktur yang bisa seperti tadi yang terjadi di Pindrang misalnya. Nah, itu infrastruktur bagaimana kemudian bisa mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Saya kira itu ya Pak. Baik, terima kasih banyak Pak Mursalim Nohong untuk kebersamaannya di RRI Makassar pagi hari ini. Sehat selalu, selamat melanjutkan aktivitas Pak Mursalim. Baik ya, makasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pendengar, pengamat ekonomi Universitas Hasanuddin Makassar Bapak Mursalim Nohong sudah bersama kita di dialog interaktif pagi hari ini dengan topik dilema pemerintah menyerap anggaran. Dan untuk Anda yang masih ingin bergabung, kami masih nantikan partisipasi Anda. Kami kembali sesaat lagi. Tak ada lagi kesempatanku untuk bisa bersamamu. Kini ku tahu bagaimana caraku untuk dapat terus denganmu. Bawalah pergi
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Angkasawan dan angkasawati Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dimanapun berada, 11 September 2022, RRI genap berusia 77 tahun. Tema hari ulang tahun RRI ke-77 ini adalah kolaborasi untuk Indonesia kuat. Melalui tema tersebut, saya mengajak insan angkasawan dan angkasawati untuk terus melayani dan bekerja sama dengan masyarakat secara lebih baik dan sepenuh hati. Di era disrupsi sekarang ini, RRI sebagai radio publik memiliki tantangan lebih besar untuk melakukan transformasi dalam melayani para pendengarnya, juga pemirsa, bahkan netizen. RRI benar-benar harus menjadi media verifikator yang dapat mencerahkan dan mencerdaskan bangsa serta seluruh masyarakat Indonesia melalui berita informasinya, sekaligus berperan sebagai pemersatu bangsa yang dicintai masyarakat. Saya ucapkan terima kasih kepada angkasawan-angkasawati dan masyarakat di seluruh Indonesia, juga di luar negeri, yang terus mendengarkan, melihat, berinteraksi, dan berkolaborasi bersama RRI selama ini. Untuk Indonesia yang lebih kuat, saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-77. Sekali di udara, tetap di udara. 94,4 FM Kanal Inspirasi Pro 1 RRI Makassar. Tuhan, tolong aku tak dapat menahan rasa di dadaku. Ingin aku memiliki, namun dia ada yang punya. Tuhan, bantu aku, ternyata dia kekasih sahabatku. Entah apa yang harus ku katakan, hatiku bimbang jadi tak menentu. Bukan maksud diriku
Pendengar Pro 1 RRI Makassar, tuntas sudah kami temani Anda di Dialog Interaktif Lintas Makassar pagi. Tadi sudah kami hadirkan pengamat ekonomi dari Universitas Hasanuddin Makassar, Bapak Mursalim Nohong, membahas topik kita untuk pagi hari ini, dilema pemerintah menyerap anggaran. Terima kasih pula pendengar untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami, menyampaikan komentar Anda melalui telepon interaktif dan juga pesan singkat, termasuk di kolom komentar di live streaming kami di fanpage Facebook Pro 1 RRI Makassar. Saya Damalik, mewakili tim yang bertugas mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.